Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Arjal Bisri, NP143190085. Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang diterapkan di dalam sebuah proyek dengan susunan serta dengan video yang berdurasi pendek yang dijelaskan oleh Bu Badrik. Struktur organisasi proyek beserta tugas masing-masing pekerja harus melalui suatu perencanaan seperti diarahkan di organisasi dan dikontrol dengan baik agar tujuan telah ditetapkan oleh perusahaan bisa tercapai dengan efisien. Manajemen proyek tertentu perlu diberi wadah dalam suatu organisasi tertentu. Oleh karenanya, berikut ini saya jelaskan mengenai susunan struktur organisasi proyek beserta jabatan-jabatan yang ada di dalam berikut dengan tugas tanggung jawabnya. Pengelolaan sebuah organisasi termasuk ke dalam fungsi manajemen. Organisasi proyek sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan mengatur dan mengkoordinasi sumber daya tenaga kerja, material, peralatan dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen kemudian proyek yang bertugas untuk menyesuaikan struktur organisasi proyek. Ini adalah manajemen personalia. Adapun tujuan dan keuntungan dari pembentukan struktur organisasi proyek antara lain: 1. Identifikasi dan pembagian kegiatan. 2. Pengelompokan tanggung jawab. 3. Penentuan wewenang dan tanggung jawab. 4. Menyusun mekanisme pengadilan. Sebuah proyek pekerja yang relatif sederhana dimungkinkan dapat dikerjakan tanpa adanya penyusunan struktur organisasi. Dan yang selanjutnya administrasi umum. Tugas dan tanggung jawabnya administrasi dan itu mempersiapkan dan menyediakan semua kebutuhan perlengkapan administrasi dan alat-alat kantor yang menunjang kelancaran proyek konstruksi, membuat kepala pelaksana bagian proyek dan mengkoordinasi serta mengawasi tata laksana administrasi. Yang ke-10, mekanik. Tugas tanggung jawabnya adalah memodifikasi, mengembangkan, menguji atau menyesuaikan mesin dan peralatan, bertanggung jawab atas perhitungan kualitas, kuantitas, hasil, kemajuan pekerjaan di lapangan untuk bidang mekanikal bangunan, membahas dan memecahkan masalah kompleks untuk departemen manufaktur, subkontraktor, supply, dan pelanggan, mengelola proyek dengan menggunakan prinsip rekayasa dan teknik. Operator tower crane. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mengoperasikan tower crane sesuai dengan titik lokasi pengerjaan, mengangkut dan meletakkan bahan, material dan atau barang menggunakan tower crane. Chief Inspector. Tugas tanggung jawabnya adalah menyampaikan laporan harian tentang pekerjaan kepada site engineer, melaksanakan pengarsipan atas dokumen surat-surat menyurat laporan harian, laporan bulanan, jadwal kemajuan dan pekerjaan dan lain-lain. Surveyor. Tugas tanggung jawabnya adalah melaksanakan kegiatan survei, pengukuran, melakukan plotting site plan di lokasi pengerjaan, menentukan titik elevasi, membuat titik as, mengawasi pelaksanaan stake, melaporkan bertanggung jawab hasil pekerjaan kepada proyek, membuat daftar alat ukur dan merawat alat ukur optik beserta perlengkapannya. Petugas logistik mensurvei data, jumlah alat dan bahan material yang dibutuhkan, setelah itu mencari harga alat bahan material tersebut di beberapa supplier atau toko sebagai data untuk memilih harga bahan terbaik dan memenuhi spesifikasi kualitas dan yang telah ditetapkan. Melakukan pembelian alat dan bahan material ke supplier atau toko bahan bangunan. Menganalisis dan bertanggung jawab atas sistem rantai pasok yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan. Safety, survey, safety, health, and environment. Tugas dan tanggung jawabnya adalah membuat program kerja K3 dan perencanaan mengimplementasi agar tercipta lingkungan kerja yang sehat, membuat laporan dan menganalisis data statistik, melakukan peninjauan risiko assessment, memeriksa pada peralatan kerja apakah terdapat aus atau tidak,
dan juga memeriksa kondisi kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja, meninjau keselamatan kerja dan pelatihan keselamatan, mencegah dan melakukan penanggulangan kecelakaan kerja, melakukan penyidikan penyebab, memastikan tenaga kerja telah bekerja sesuai dengan SOP. Terima kasih atas waktunya, Bu, dan mohon maaf jika ada kesalahan berbicara, kesalahan dalam pemateri, juga kesalahan dalam beretika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.